Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kembali kita berkumpul bersama di dalam masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan, kesehatan dan taufik serta hidayahnya. Amin. Baik, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Pada minggu yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas tentang masalah adab makan dan minum ya. Meskipun kemarin belum selesai dan baru sampai pertengahan gitu. Yang mana kemarin kita sampaikan terkait dengan adab makan dan minum ya, ada 3 hal ya, yaitu adab sebelum makan, kemudian yang kedua adab di saat makan, dan yang ketiga adab setelah makan. Nah, kemarin kita sudah menghabiskan untuk bagaimana adab-adab kita sebelum kita makan. Kemudian kita melanjutkan yang kedua, adab di saat kita makan, dan kemarin belum habis ya. Sedikit kita mengulang ya, kaitannya tentang makan ya. Kita sebagai seorang muslim tentu makan itu kita jadikan sebagai salah satu wasilah atau salah satu perantara bagaimana kita menjadikan hal tersebut sebagai apa? Sebagai sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita ini sebagai seorang muslim makan hanya dalam rangka untuk melampiaskan rasa lapar kita saja. Atau makan sekedar kita ingin apa? Mendapat kekenyangan saja gitu. Kalau kita sebagai manusia di saat kita makan tujuannya hanya itu ya, melampiaskan kelaparannya, melampiaskan apa, hanya tujuan supaya kenyang, itu seakan-akan tidak ada bedanya dengan apa, Bu? Dengan binatang gitu kan. Kalau binatang itu kalau sudah makan, apa yang ada di depannya dihabiskan gitu loh. Pokoknya sampai perut itu betul-betul penuh baru dia berhenti ya. Tidak tahu ini apa, pokoknya entah ini makanan ini baik atau tidak, pokoknya yang penting ini makanan yang bisa saya makan, dilahap habis. Nah itu kalau binatang. Kalau kita manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita apa? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu kan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan gitu. Jadi apa? Ya hendaknya kita beda gitu loh. Jangan sampai seperti binatang yang Allah ciptakan yang mana apa? Mereka ya hidupnya memang untuk makan gitu kan. Terlebih lagi kita sebagai seorang muslim gitu. Selain kita makan ya, memang supaya kita kenyang, supaya kita tidak kelaparan, tapi ada di sana tujuan yang lebih besar daripada itu. Apa? Supaya kita bisa mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia itu diciptakan tujuannya hanya satu itu, Bu. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu, mau itu makan, ya, mau itu bekerja, mau itu apalah itu harus apa? Hendaknya niat kita tujuannya hanya untuk beribadah. Dan semuanya itu sebagai hanya sekedar wasilah saja. Makan, ya, supaya kita dapat energi, supaya kita sehat, punya kekuatan. Untuk apa? Ibadah. Kita bekerja, jangan asal bekerja saja. Kalau kita hanya asal bekerja, mungkin apa? Yang penting kita dapat uang gitu loh. Yang penting kita dapat kekayaan, entah dari mana datangnya itu. Enggak peduli. Tapi kalau tujuan kita memang untuk Allah, mencari keridhoannya Allah, tentu kita bekerja dengan cara yang baik gitu. Cari yang pekerjaan yang halal, tidak mencari hanya yang penting saya kerja dapat duit, enggak. Nah, dalam hal kaitannya makan juga seperti itu. Kita bagaimana caranya mencari makanan itu supaya apa? Yang halal dan thayyib gitu. Selain makanan itu halal, juga makanan itu baik. Kita untuk konsumsi itu baik. Untuk menjaga kesehatan kita, supaya kita beribadah itu bisa dengan sempurna. Nah, hendaknya kita sebagai seorang muslim seperti itu. Ya. Selain kita sebagai manusia, jangan seperti binatang cara makannya. Apalagi kita sebagai seorang muslim, jangan sampai seperti orang-orang yang non muslim, yang mana mereka makan ya tujuannya apa? Kenyang itu tadi, yang akhirnya apa? Kesehatannya tidak diperhatikan. Makanan ya, apalagi kita barangkali yang sudah mungkin umurnya di atas 40 tahun atau bahkan 30 tahun ya, 30 tahun ke atas lah. Itu kan makan perlu apa? Selektif gitu, sudah mulai selektif gitu. Saya makan apa ya? Mengurangi gulanya kan gitu. Bukannya nggak boleh makan gula, tapi dikurangi porsinya. Kemudian makan yang minyak itu juga dikurangi. Tujuannya apa ya? Tujuan kita untuk menjaga kesehatan. Karena memang itu harusnya gitu kan. Karena kita makan bukan sekedar pengen makan gitu saja, enggak. Karena tujuannya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu, Bu, tujuannya. Nah, tentu seperti yang saya sampaikan kemarin, Islam ternyata dalam hal apapun memberikan apa? Bimbingan ya. Bahkan hal-hal yang sepele sekalipun yang dulu pernah kita bahas tentang masalah memakai sandal gitu. Tujuannya apa? Ya kita mencari keberkahan gitu loh. Bahkan termasuk dalam hal makan. Kenapa kok kita perlu diatur gitu? Islam kok mengatur banyak hal, bahkan hal-hal yang sepele. Wah, kok seakan-akan ribet amat gitu loh. Kok semuanya serba diatur? Bukan seperti itu maksudnya. Islam itu memberikan arahan, tujuannya apa? Untuk kebaikan umat Islam itu sendiri, untuk kebaikan kita kok gitu loh. Supaya apa? Supaya kita baik gitu loh. Ya, supaya dapat berkahnya, supaya dapat sehatnya, supaya apa ya? Semua kebaikan-kebaikan gitu loh. Seperti halnya kita ya. Misalnya masuk di kantor bank gitu misalnya. Kalau kita masuk terus nggak ada yang mengarahkan, kira-kira bagaimana? Kan bingung gitu loh, masuk terus bingung ini mau ngapain ini gitu loh. Cari tempat slip bingung, tengok kan bingung, dapat slip bingung ngisinya bagaimana, habis itu ngantrinya gimana. Wah, tengok kan lucu gitu kan. Nah, Islam ini enak sekali gitu loh, mengatur ya, dan tujuannya apa? Supaya kita baik. Nah, seperti itu. Bahkan dalam hal apa? Dalam hal masalah makan. Nah, kemarin sudah kita bahas adab-adab sebelum makan. Nah, kita akan melanjutkan adab di saat makan. Ya, kemarin sudah menyebutkan beberapa hal. Ya, sekarang kita lanjutkan hal yang berikutnya, yaitu poin yang keberapa itu, Bu?
Kemarin barangkali yang mencatat. Hah? Ya, poin yang kesekian gitu aja. Ya, ini kan kaitannya dengan adab kita di saat sedang makan. Apa itu? Ayyajtani basyaba'al mufrid. Ya. Kita hendaknya menghindari ketika makan itu apa? Kenyang yang sangat gitu loh. Ya. Jadi kita menghindar di saat makan jangan sampai kenyang banget gitu loh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi hasbu bani adama luqaimat yuqimna sulbahu fa illam yaf'al fa thuluthun ta'amun wa thuluthun syarabun wa thuluthun linafasin. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang dimana beliau menyampaikan, ya, bahkan ini menjadi apa? Menjadi satu tips ya kita di saat makan supaya senantiasa kesehatan kita itu terjaga. Apa itu? Beliau menyampaikan, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah seorang manusia itu memenuhi sebuah wadah, ya, itu lebih buruk daripada perutnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengibaratkan perut kita itu, Bu, seperti apa? Wadah gitu, wadah tampungan bagi sesuatu gitu. Lah, kalau orang memenuhi wadah tampungan, ya, itu kira-kira baik nggak, Bu? Wadah loh, secara umum. Misalnya saya mengisi bak sampai penuh, kira-kira baik nggak? Tampungan air loh, tak penuhi, kira-kira baik nggak kira-kira? Tampungan air tak penuhi kan baik, karena kan buat cadangan air kan gitu kan. Nah, tampungan air tak penuhi, oh bagus. Misalnya apa? Saya memenuhi wadah apa lagi misalnya? Gentong atau apalah gitu ya. Ya, pokoknya intinya satu wadah terus saya penuhi, itu kan baik. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan perut kita itu seperti wadah, dan kalau itu dipenuhi, ya, kalau biasanya wadah itu dipenuhi baik, tapi kalau perut, kata Nabi apa? Syarran itu buruk. Kalau kita memenuhi perut kita, ya, dengan apapun itu, nah itu buruk gitu ternyata. Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni. Tidaklah seorang manusia itu memenuhi satu wadah yang lebih buruk daripada apa? Perutnya. Orang makan ya, kadang-kadang apa aja kan dimakan, ya. Bahkan manusia ini termasuk apa? Pemakan segala kan gitu. Apa aja kan dimakan, mulai dari omnivora dia, terus vegetarian oke, ya kan. Terus daging-dagingan oke juga, biji-bijian oke, semuanya oke gitu. Semuanya masuk gitu. Bahkan aspal juga oke, beton juga oke. Nah kan manusia itu jembatan juga oke kadang-kadang gitu loh. Proyek jembatan pun juga dimakan ya kan. Wah, ini manusia kan luar biasa ini. Ngalah-ngalahi dan bagus yang ada di gunung itu loh. Itu. Nah, Masya Allah, ini manusia. Nah, kenapa ini kok buruk kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, karena apa? Ini salah satu ya. Ini hanya salah satu keburukan perut itu. Kalau perut itu diisi dengan macam-macam banyak gitu. Nah, ini kalau medis berkata apa? Sumber penyakit manusia, ya, salah satunya bersumber dari apa? Dari perut, dari makanan gitu. Mulai dari apa? Diabetes,
Dari apa? Makanan. Terlalu banyak makan. Gula-gulaan. Terlalu banyak makan lemak. Apa? Kolesterol, ya kan? Terus apa lagi? Penyakit kanker pun juga bersumber dari situ juga, makanan juga, gitu kan? Makanya terus timbul apa namanya itu? Sekarang banyak program-program diet gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatur pola makan gitu kan. Supaya apa? Makan tidak berlebih gitu kan. Terus makan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian nutrisinya juga diatur. Nah, itu luar biasa, Islam ternyata sejauh itu gitu. Bahkan ini memang termasuk maqasidus syariah gitu kan. Termasuk tujuan syariat itu kenapa gitu loh. Manusia kok makan saja sampai diatur. Tujuannya apa? Ya salah satunya untuk menjaga kesehatan. Tujuan syariat itu apa? Hifdzun nafs gitu loh. Menjaga jiwa seperti yang saya sampaikan pada beberapa minggu yang lalu. Menjaga jiwa itu loh. Dari apa? Dari segala hal yang mengganggu kesehatan kan. Makanya heran gitu kan. Kalau dasar dari syariat itu menjaga jiwa manusia, kenapa kok Islam gitu loh dituduh-tuduh sebagai agama yang radikal gitu loh. Radikalnya di mana kalau kita betul-betul mengkaji Islam gitu loh. Betul-betul mengkaji yang mendalam. Islam enggak radikal. Radikal di mana? Wong tujuan dari syariat sendiri saja apa? Menjaga jiwa manusia. Bahkan apa? Makanan yang mengganggu kesehatan saja enggak boleh loh sama Islam untuk dikonsumsi. Bagaimana radikalnya gitu. Kalaupun memang di berita itu kok ada yang seperti itu sebenarnya bukan dari Islam, tapi apa? Oknum gitu loh. Oknum yang melakukan hal seperti itu yang ternyata mencoreng Islam itu sendiri kan. Jadi gimana ya? Jadi kadang-kadang kita sebagai seorang muslim malah kena sendiri, ya Allah. Ini saudara kita yang mungkin tidak begitu mendalam dalam mengkaji Islam ternyata apa? Salah pemahaman dan akhirnya melakukan hal-hal yang mencoreng Islam itu sendiri, ya. Melakukan hal-hal yang apa? Yang merugikan baik itu fasilitas umum, ya, merugikan diri sendiri, merugikan umat secara umum, kan seperti itu. Bahkan apa? Kalau kita memenuhi perut kita dengan makanan yang halal saja, ya, yang mubah, kalau itu terlalu penuh itu saja dilarang oleh Islam, apalagi kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah jelas itu apa? Merusak kesehatan. Contohnya apa, Bu? Ya. Mengkonsumsi sesuatu yang menurut kesehatan ini, bukan menurut saya. Menurut kesehatan itu sudah jelas itu merusak kesehatan. Kira-kira apa itu? Terlalu manis. Iya. Yang anu aja, Bu, yang apa? Yang terlihat apa, yang jelas gitulah. Dokter betul-betul melarang secara umum. Nah, kalau es kan masih apa ya? Masih sesuai kebutuhan lah, sesuai kebutuhan. Contohnya napa ngapunten gini iki, ngapunten. Misalnya rokok gitu aja ya. Gampang kan itu. Misalnya rokok itu kan. Itu kan sudah jelas dibungkusnya gitu loh. Oh, sesuatu yang dikonsumsi lah gitu kan. Ya, dibungkusnya itu sudah digambari loh kan. Gambarnya kan mengerikan itu. Dari secara kesehatan sudah dilarang gitu. Harganya ya begitu. Lah itu kenapa kok kita gitu loh masih ada beberapa saudara-saudara kita yang masih mau gitu loh mengkonsumsi itu padahal merusak kesehatan gitu kan. Nah, tujuannya Islam kan menjaga kita gitu loh. Kita sebagai manusia itu supaya sehat, ibadah kepada Allahnya bagus kan gitu. Kenapa kita sendiri yang malah merusaknya gitu. Atau narkoba lah gitu ya. Yang mana ini apa ya? Ancaman bagi anak-anak muda ini, narkoba, ya, miras, ya. Ya mungkin yang ringan itu ya mungkin itu rokok tadi itu, ya kan. Ya mungkin kalau bapak-bapak mungkin ya sudahlah dulu memang sudah kebacot apa, sudah mau menghindari sudah abad, ya anak-anak kita lah paling enggak gitu kan. Jangan sampai
ikut teracuni oleh rokok itu loh. Bahaya ini kan. Ya kan? Dan itu kadang-kadang gini, Bu. Kalau orang sudah ngerokok gitu, kadang-kadang egois banget gitu loh. Jadi nggak memikirkan orang yang di sekitarnya gitu kan kadang-kadang. Kalau pada yang di sekitarnya itu kadang udah batuk-batuk seperti itu, masih aja. Waduh gitu. Dulu saya pernah pengalaman seperti itu, Bu. Jadi di bis itu kan. Saya udah duduk di situ, ya. Tiba-tiba ada bapak-bapak datang duduk di samping saya ngerokok. Saya sampai batuk-batuk, waduh nggak kuat ini. Saya tegur baik-baik, ngapunten Pak, saya nggak kuat asap rokok, saya batuk-batuk. Apa kowe pindah mburi wae le, malah gitu. Lah yang duduk di situ saya duluan kok malah saya disuruh pindah nih, bagaimana ini Bapak ini. Lah seperti itu, akhirnya jadi egonya tinggi gitu loh. Nggak mau mengalah gitu. Padahal nggak sensitif lah gitu loh. Jadi orang di sekitarnya sudah merasa terganggu, dia malah masih pede seperti itu. Nah ini jadi seperti itu, Bu. Nah Islam menjaga yang seperti itu, ya, menjaga jiwa manusia. Baik, kita lanjutkan hadis yang tadi. Tidaklah seseorang itu memenuhi satu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Lah, lalu bagaimana saran Nabi? Hasbu bani Adam luqaimatun. Nah, ini cukuplah kata Nabi. Cukuplah seseorang itu kalau makan luqaimat. Luqaimat itu beberapa suap saja gitu. Kira-kira kita sanggup nggak, Bu, kalau mempraktekkan itu? Ya, cukup bagi manusia itu luqaimat, beberapa suapan. Ya, misalnya 5 suapan gitu, kira-kira berani nggak itu? Kurang. Kayak itu loh, Bu, misalnya bapak-bapak mau ke sawah itu loh. Itu biasanya itu paling mampir di warung beli gorengan. Makan 3 terus sambil ngopi. Itu udah cukup tolaan. Sebenarnya kan begitu. Cukup terus udah macul, itu udah kuat gitu loh. Nggak harus sarapannya ya sepiring penuh meskipun mau macul loh. Itu mau macul aja paling gorengan 3 itu kayak udah semerintil lah gitu. Maculnya sampai nanti siang. Paling balas dendamnya nanti siang gitu loh. Pas lagi capek-capeknya makannya baru banyak. Kenapa? Ya karena kebutuhan gitu. Tadi habis macul segitu banyaknya kan, nah tenaganya harus kembali gitu kan. Nah ini saran Nabi luqaimat itu tadi. Beberapa suapan. Kalau kuat gitu loh. Sebenarnya kuat, sebenarnya bisa itu ya. Sebenarnya bisa. Cuma kadang-kadang kita sudah terbiasa gitu. Sarapan pun juga kalau enggak sepiring penuh merasa lemes ya. Padahal itu bapak-bapak yang nyawah itu tadi aja beberapa paling kadang-kadang cuma beli bubur itu atau ketan lah, kadang-kadang ketan cuma sebungkus itu, satu bungkus udah langsung macul, bisa juga kok gitu. Itu di tempat saya kan deket orang jualan ketan atau itu juga kadang-kadang bapak-bapak mau ke sawah belinya ketan, cuma makan kuat juga. Berarti aslinya karena kita ini aja kebiasaan aja itu. Sebenarnya kalau untuk beberapa waswas sebenarnya sudah cukup. Tapi luqaimat yuqimna sulbahu, dengan beberapa suap makan itu tadi sudah cukup untuk untuk menegakkan punggungnya. Artinya dengan beberapa suap tadi itu ternyata sudah cukup untuk beraktivitas, ya. Kalau itu memang sudah cukup untuk beraktivitas, oke. Tapi ya barangkali karena kita sudah terbiasa yang lebih dari itu. Nah, ini masih ada solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya udahlah, kalau kamu beberapa suap itu belum cukup, sekarang inilah tak kasih saran lagi. Ini udah mentok itu kata Nabi gitu. Fa illam yaf'al fasulusun ta'am. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, maka dibagi perutnya. Sulusun ta'am, 1/3 untuk makanan.
Wa sulusun syarabun. Kemudian apa? Sepertiga lagi untuk minum. Wa sulusun lin nafas. Kemudian yang sepertiga lagi untuk nafasnya. Kalau kita gimana, Bu? Kalau kita makan semua itu. Enggak tahu nanti airnya minumnya ada sing lak golek nggon dhewe lah. Mikirnya gitu. Wah, nafasnya bingung nafasnya gimana itu kan. Yang pada akhirnya perut kalau sudah dipenuhi gitu saras-sarasen. Ya sarasen ngantuk gerak sudah enggak kuat itu. Lah ini apalagi kalau pas Ramadan itu kan. Ya semuanya seakan-akan mau dihabis-habiskan gitu. Ya. Kolaknya lah, gorengannya lah, apa itu dimakan semua. Pas mau terawih terus aduh aras-arasen ngategis abot loh. Ini kan jadi tujuan makan tadi nggak tercapai gitu kan. Padahal apa tadi tujuannya? Tujuan makan itu sebagai wasilah untuk ibadah. Nah, ternyata kalau makan malah justru nggak bisa beribadah lah, ini berarti tujuan makannya sudah berbeda, hanya pelampiasan lapar gitu. Nah itu, dan itu justru apa? Dari sisi kesehatan tidak bagus gitu. Nggak bagus untuk kesehatan. Nah itu tadi ya, kalau makan, kalau bisa beberapa suap, ya itu dilakukan. Kalau nggak bisa, ya itu udah dibagi. Sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Nah gitu. Nah ini adab yang kesekian tadi, ya, menghindari kenyang yang berlebihan dengan cara seperti itu. Kemudian adab yang berikutnya, ayuna wilat ta'ama awis syaraba akbarul jalisin. Nah ini misalnya laten gitu ya. Ya ladeni orang gitu. Hendaknya bagaimana? Seseorang itu kalau pas laden ya, ngeladeni makan atau minum, hendaknya apa? Didahulukan orang yang paling tua, lebih tua di antara para para tamunya gitu. Didahulukan yang lebih tua dulu. Summa yudirahu al-aimana fal aiman. Kemudian kalau yang sepuh-sepuh sudah dapat duluan, maka apa? Adabnya apa? Kita dahulukan muter yang kanan dulu, kanan, ya. Wa ayyakuna huwa akhiral qaumi syurban. Nah, maka hendaknya apa? Untuk orang yang laten itu tadi, adabnya apa? Hendaknya dia yang paling terakhir mendapatkan makanan. Jangan laten, wis nyimpen dhisik gitu. Pak, aku nyisih kesik ngono. Wah, ini kok anu banget gitu. Selak entek jare. Harusnya apa? Ya harusnya apa ya? Kita mendahulukan para tamu dulu, baru kitanya gitu. Pripun, Bu? Nah, anak kecil ya bolehlah dikasih ya, karena termasuk termasuk yang hadir gitu. Lebih didahulukan yang lebih tua dulu, Bu. Yang lebih sepuh dulu. Dalam rangka apa? Kita menghormati gitu kan, menghormati yang lebih tua. Nah, tapi itu nanti kebagian gitu. Kalau udah terpaksa memang mepet ya, kadang-kadang ya mungkin bagi-bagi dengan orang tuanya sama anak kecilnya bagi-bagi, karena porsinya persediaannya udah terbatas gitu ya, daripada nanti yang lain nggak kebagian kan. Nah ini maksudnya muter dari sebelah kanan itu kanan yang melayani atau kanan yang dilayani? Yang dilayani. Misalnya begini, muter gini ya, mupeng gini. Nah dari sebelah kanan dulu. Nah dari sebelah kanan. Dari kanan yang melayani berarti kan? Dari melayani. Nah gitu.
Ya. Nah itu kemudian yang melayani itu hendaknya apa? Terakhir. Ataulah tuan rumah ya usahakan yang terakhir gitu. Terakhir. Kalaupun memang terpaksa nggak dapat dong tuan rumah kok. Sebagai tuan rumah itu apa? Kita mendahulukan tamunya gitu. Mendahulukan tamunya. Nah itu. Hal ini berdasarkan apa? Sabda Rasulullah SAW, kabir kabir, ya, dahulukan yang lebih besar dan dahulukan yang lebih besar. Nah ini perintah Nabi langsung seperti itu. Ya. Baik, kemudian adab yang berikutnya, alla yabda'a bitanawuli ta'am aw syarab fil majlisi man huwa aula minhu bitaqdimi likibaris sinni aw ziyadatil fadli. Ini tadi hampir mirip ya dengan adab yang berikutnya. Mendahulukan ya, mendahulukan orang yang punya apa? Punya kedudukan. Ya. Punya kedudukan dalam sosial apa? Kedudukan sosial gitu ya. Misalnya tokoh masyarakat gitu. Nah, itu didahulukan gitu. Kenapa? Dalam rangka apa? Kita menghormati mereka gitu. Didahulukan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ayyarfuqa birafiqihi fil akli fala yuhawilu ayyakula aktsara minhu. Kemudian yang berikutnya, hendaknya kita apa? Ketika makan itu menemani tamu ketika makan. Atau apa ya? Ketika kita menghidangkan makanan kepada seseorang, maka apa? Kita temani. Kita dampingi. Dan diusahakan fala yuhawilu ayyakula aktsara minhu. Jangan kita makan apa? Lebih banyak daripada dia gitu. Ya, entah kita sebagai tuan rumah atau kita sebagai tamu atau yang apa ya, pokoknya pas lagi kita makan-makan gitu, usahakan kita sendiri gitu loh. Kita sendiri punya kesadaran, jangan sampai kita makan lebih banyak daripada temannya. Atau istilahnya apa yang geragas itulah. Makan itu apa? Rebutan. Seakan-akan wah ini selak di kentean gitu loh. Artinya apa? Ya bagi-bagilah gitu. Jangan sampai kita udah makan banyak, temannya ada yang belum nyicipi, ya kan? Kasihan seperti itu. Kadang-kadang kalau pas makan bareng itu ya lucu ya, kadang-kadang kurang tuh. Nah itu seakan-akan kok wah mumpung gitu. Apalagi kalau pas prasmanan itu, wah ini mumpung. Semuanya lauk itu dicicipi semua. Sampai piring itu lalalala gitu. Mumpung. Nah, perbaikan gizi katanya gitu, mumpung. Belum tentu setahun sekali ya, mikirnya gitu. Akhirnya apa? Dia gak mikirin temannya gitu loh. Wah, lah sentai mama ini. Dari dapurnya juga bingung kalau begitu kan. Nah ini, kalau pas makan bareng itu jangan sampai kita harus punya kesadaran, jangan sampai saya makan lebih banyak daripada dia gitu. Dan yang lain pun juga harus punya kesadaran seperti itu. Akhirnya apa? Ya makan secukupnya kan gitu. Jangan berlebihan sehingga malah mengorbankan teman yang lain gitu. Nah, itu. Apalagi ya, wala siyama idza kana ta'amu qalilan, terlebih lagi kalau misalnya hidangannya ternyata cuma sedikit. Ya udahlah secukupnya saja gitu. Atau ya sekedar cicip-cicip lah gitu, nyicipi yang dihidangkan. Jangan langsung setoplas dipek kabeh dhewe. Habis. Nah, jangan. Li'annahu fi dzalika yakunu aqlan li haqqi ghairihi. Karena yang demikian itu khawatirnya terjadi apa? Kita bisa makan hak temannya gitu. Ada yang belum kebagian. Baik, yang berikutnya
alla yanzura ilar rufaqai athna al akli. Nah, kalau pas lagi makan bareng nggak usah saling lihat-liatin temannya gitu ya. Lagi makan diliatin temannya itu kan. Wah, aku kok diawasi ya mangan gitu. Nggak diawasi. Atau bikin apa, kadang-kadang kalau makan terus diliatin orang lain merasa apa? Malu gitu kan. Ya kalau makan udahlah fokus di piringnya sendiri. Jangan liatin temannya. Temannya nanti malu. Mau ngambil ini wah diliatin gitu. Kayak diawasi banget itu. Bikin malu. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, alla yaf'ala ma yastaqdiruhun nas. Ketika kita makan, jangan sampai melakukan hal-hal yang bikin orang lain itu jijik. Ya, misalnya ya. Jangan melakukan hal-hal yang bikin orang lain jijik. Misalnya pripun, Bu? Makan ya. Wih, itu orang kok kayak gitu banget sih? Nggak gitu. Apa kira-kira bikin orang lain jijik gitu? Oh, misalnya pas lagi makan, udah selesai, yang temannya belum pada selesai. Nah, delalah ini. Makannya daging gitu. Wah, terus gimana? Wah, kan langsung cari apa? Cari lidi gitu loh. Langsung takut gitu. Wah, ini temennya ya, waduh. Wah, ini kacau ini. Oh, kancane rong rampung wis begitu. Mbok enteni kosek ngono lho. Ya, ini bikin yang lain tuh jadi jijik makannya gitu. Wah. Atau mungkin apa? Bersendawa tapi banter gitu, blegekan itu loh. Banter kayak gitu. Itu kan orang lain juga aduh jadi nggak selera kalau begitu. Nah, kan. Jadi ketika makan dijaga adab-adab seperti itu. Jangan sampai membuat orang lain itu juga lari gitu loh. jadi nggak nafsu lagi makannya, ya kan? Atau makan ya sampai karena makannya saking lahapnya ya, sampai nasinya kemana-mana gitu di mulutnya, sampai wah ini itu kan yang lain juga merasa waduh risih liatnya ya gitu. Jadi dijaga etikanya yang bagus gitu ya, jaga kebersihannya gitu kan. Terus apa ya, tidak buang ingus sembarangan gitu, makan buang ingus gitu kan. Apalagi pas lagi makan lagi pilek gitu, wah sisi kok di sini gitu loh, keluar dulu sana gitu loh, baru pakai tisu itu dibuang. Jangan sampai lagi makan denger orang sisi gitu kan. Nah ini perlu dijaga adab-adab semacam itu supaya tidak mengganggu yang lain. Namanya mengganggu orang itu kan dosa, apalagi kok dilakukan dengan sengaja, dengan PD-nya gitu. Nah itu orang pas lagi makan di warung, orang rokok kadang-kadang kan itu juga ganggu banget itu. Wah, lagi menikmati makan kok suruh menghirup asap itu kan ya mengganggu sekali. Nah, gitu misalnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ayyakuna akluhu ma'al faqir qa'iman ala itsarihi. Nah, ini kalau misalnya lagi makan-makan ya bersama orang-orang yang fakir miskin ya, maka kita perlu menunjukkan kita itu lebih mengutamakan mereka gitu loh. Jangan sampai kita lagi makan-makan dengan orang yang statusnya di bawah kita, kita ngentek-enteki. Sementara yang mereka harusnya lebih membutuhkan malah kebagian yang sedikit. Misalnya lauknya ayam, daging, macam-macam, ada sayur juga. Masalah daging-dagingan udah kita habiskan duluan. Malah yang kekurangan malah makannya sayur. Ya, sama aja kayak di rumah kalau begitu kan. Harus dikumpulkan makan bareng itu supaya mereka dapat nutrisi tambahan, kok malah kita yang nggak kekurangan malah ngabis-ngabisin itunya. Gitu. Jadi ithar itu loh, lebih mendahulukan orang lain. Nah itu. Nah ini kan sikap kepedulian kita kepada
saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Nah, itu. Atau sebenarnya kita membutuhkan gitu. Tapi karena kita ingin hal yang lebih baik, maka kita tetap mendahulukan orang lain. Kemudian wa ma'al ikhwani qa'iman 'alal inbisati wal muda'abah al murihah. Atau kalau kita lagi makan bareng bersama teman-teman kita gitu ya. Maka hendaknya bagaimana? Ya kita jalin keakraban. Makan sambil menjalin keakraban ya. Mungkin sambil ngobrol ringan kan gitu, sambil apalah ya, menjalin keakraban. Karena ini bagian dari sunnah gitu. Jadi makan sambil ngobrol itu ternyata bukan sebuah larangan. Asal ngobrolnya ngobrol yang baik dan ngobrol yang tidak berlebihan sampai tertawa terbahak-bahak, malah keselak gitu kan. Ya sekedar ngobrol untuk keakraban ya, seperti itu. Menjalin keakraban seperti itu. Maka hal ini dibolehkan. Maka malah dianjurkan gitu. Baik, itu hal-hal yang berkaitan tentang adab di saat kita makan. Baik, kita melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, adab setelah makan. Kalau kemarin adab tentang sebelum makan diantaranya apa, Bu? Kita membaca apa? Membaca doa dengan baca apa? Bismillah. Ya. Nah, ini adab setelah makan. Yang pertama apa? Ayyumsika anil akli qabla syab'i. Hendaknya apa? Kita menahan dari makan atau menghentikan makan sebelum apa? Sebelum kenyang. Nah, itu tadi ya, rambu-rambunya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sepertiga itu maksimalnya begitu. Itu apa, sesuai dengan ininya ya, sesuai idealnya begitu idealnya. Atau apa? Nabi juga pernah mengatakan apa? Nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Kami ini adalah kaum yang tidak makan kecuali kita sudah merasa lapar. Wala nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Wa idza akalna fala nashba. Dan apabila kami makan itu tidak sampai kenyang. Nah, itu. Nah, ini menjadi apa? Menjadi apa tadi saya sampaikan, dari sisi kesehatan ternyata ini masuk gitu loh. Orang itu kalau makan jangan terlalu kenyang, yang sesuai dengan kebutuhan. Terkadang kita makan kenyang sampai kenyang banget, ternyata dari segi kebutuhan nutrisi itu malah tidak terpenuhi gitu. Makan kenyang karena apa? Nasinya tok yang banyak, sementara lauknya apalah dari segi nutrisi, dari proteinnya, terus dari lemaknya, dari vitaminnya ternyata malah kurang. Jadi cuma sekedar kenyang gitu loh. Tapi kalau kita makan sesuai dengan kebutuhan, meskipun nggak kenyang banget gitu, tapi sudah cukup untuk istilahnya, untuk kebutuhan badan kita ya. Yaitu tadi, meskipun cuma sepertiga dari perut kita, tapi kalau itu sudah mencukupi dari vitaminnya, proteinnya, lemaknya, karbohidratnya dan lain sebagainya, itu sudah cukup ya, cukup gitu. Untuk aktivitas sudah kuat. Nah, karena memang sudah tercukupi kebutuhannya. Nah, itu. Nah, bagaimana hendaknya kita menahan atau berhenti sebelum kenyang? Hal ini sebagaimana iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu ya. Hatta la yaqa'a fit tukhmatil muhlikah. Ya, sehingga kita tidak sampai kenyang yang berlebihan, yang akhirnya akhirnya orang kalau kekenyangan kan ya itu tadi ya bisa
Males lah. Yang kalau itu terus menerus begitu cara makannya ya, pola makannya begitu ya, khawatirnya dikhawatirkan justru malah mengundang penyakit. Kemudian yang kedua, ayyal aqa yadahu summa yamsahaha au yaghsilaha wa ghasluha aula wa ahsan. Nah, ini pembahasan ya, adab ini sudah pernah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu ya, hadisnya. Bagaimana kita makan itu usahakan sampai apa? Bersih. Sehingga apa? Sampai tangan kita yang mungkin masih ada makanannya sampai kita apa? Jilati gitu loh. Sampai kita jilati atau sampai piringnya sampai dikoret-koretin gitu. Dan ini menunjukkan karena rasa syukur kita gitu loh. Alhamdulillah. Nah, kalau pas mungkin kita akan merasakan seperti itu kalau pas lagi makanannya enak gitu ya. Makanannya itu mantep bersih. Wah, saya mensyukuri betul itu masakannya enak itu. Tapi giliran makan yang biasa-biasa itu kadang-kadang rasa syukurnya kurang gitu sampai masih banyak itu akhirnya terbuang ya kan. Dan ini demi apa? Kita mencari keberkahannya gitu loh. Ya, karena kita tidak tahu berkahnya di mana. Jangan-jangan di situ ternyata kok belum kita habiskan gitu. Atau barangkali keberkahan itu ada di sela-sela jari kita, ternyata kok tidak kita ambil, nggak kita habiskan, hilang barokahnya akhirnya, ya kan? Ya, dicilati tangannya, kemudian piringnya dikorati sampai bersih, kemudian setelah itu apa? Cuci tangan, ya, cuci tangan. Ya, ini bagian dari adab juga ya, setelah makan cuci tangan. Jangan apa, habis makan, habis dijilati apa, pelapke kaki. Ada nggak bu, kayak orang kayak gitu? Ada ya, kadang-kadang habis makan itu, habis dijilati, usar-usar ke kaki itu. Ben orang bekisik cara, aduh. Ya tapi kan ya mengerikan itu kan, liatinnya aja juga. Habis makan kates gitu. Habis makan ke atas, wah ini tangannya glumbrut ke atas, lapke sikil. Kena semut. Habis makan langsung tidur kena semut, Bu. Nah itu. Cuci tangan gitu. Kalau ada sabun ya pakai sabun. Kemudian yang berikutnya, ayyal taqita ma tasaqata min tu'amihi athna al-akli. Hendaknya apa? Kita memungut ya. Apabila ada yang jatuh dari makanan itu, ya. Ada yang jatuh dari makanan, hendaknya apa? Kita ambil. Selama memang masih layak untuk dimakan. Artinya ketika makan di meja begini, meja bersih gitu ya. Kok ada yang jatuh misalnya ya diambil lah. Kalau memang kita yakin ini bersih gitu. Tapi kalau memang jatuhnya ke tanah, pluk, lah kok, nah ini misalnya udah parah gitu, ini nggak mungkin. Tempe ini kalau saya makan lagi, tanah gitu kan, tanahnya udah banyak, ya sudahlah, kasihkan ayam gitu, biar nggak terbuang sia-sia dimakan setan, kasihkan ayam. Tapi kalau jatuh ke lantai sini, kira-kira ini lantai masih higienis nggak? Ini higienis. Bebas kuman ya, insya Allah masih berani lah gitu. Kalau ke lantai sini masih berani ngambil. Tapi kalau di aspal gitu kira-kira gimana? Kalau yang jatuh tempe mungkin, aduh udah nggak berani. Tapi kalau yang jatuh ayam, kayaknya masih beda lagi nih kayak urusannya ya. Wah ini beda. Ayam kayaknya masih belum 5 menit bilangnya gitu. Tapi kalau giliran yang jatuh tempe, aduh udah nggak berani, udah kotor gitu. Pilih-pilih ternyata. Nah itu. Jadi ini dalam rangka apa? Ungkapan syukur kita. Meskipun jatuh dan masih layak dimakan, ambillah. Masih layak dimakan. Dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ayyukhallila asnanahu wa yatamadmada tatyiban li fammihi. Nah, hendaknya setelah makan apa? Adabnya membersihkan mulut dan giginya
Tapi ya kayak tadi Bu, jangan di depannya teman-temannya yang masih makan gitu loh. Iya. Atau kalau misalnya di rumah kan bisa gosok gigi misalnya kan. Ya, gosok gigi. Sebelum tidur gosok gigi kan gitu. Atau kalau orang Arab biasanya pakai apa? Siwak. Ya, pakai siwak itu. Nah, itu. Atau pakai pasta gigi lah gitu. Untuk supaya apa? Supaya mulut kita baik gitu loh. Kenapa? Bihi yadkurullah ta'ala wa yukhatibul ikhwan. Karena dengan mulut kita ya, kita nanti berzikir kepada Allah. Kemudian apa? Ngobrol dengan temannya, saudara-saudara kita, ya kan? Kalau kita ngobrol dengan teman-teman kita habis makan pete misalnya, gimana coba itu kan? Kalau kita nggak gosok gigi kan, ya kan lari yang diajak gigi bicara itu, mampu apa gitu kan? Ya, maka harus dibersihkan dulu. Atau habis makan misalnya apa ya? Oseng-oseng godong kates gitu. Habis makan enak. Saking enake, habis makan ngobrol sama temannya. Loh, lah kok ijo-ijo kayak banget. Wah, ini kan menakutkan kan itu kan. Lah iya itu tuh. Sampai begitu. Ya itu dibersihkan dulu. Nah, itu. Kama anna nadhafatal fam qad tubqi ala salamatil asnan. Ya sebagaimana kalau kita menjaga kebersihan mulut dan gigi, apa efeknya? Ini juga menjaga kesehatan apa? Mulut dan gigi juga. Nah, ini Islam juga mengajarkan seperti itu. Mengajarkan apa? Menjaga kebersihan mulut dan gigi supaya apa? Supaya sehat itu tadi. Nah, ternyata begitu kan Islam. Begitu perhatiannya terhadap manusianya itu sendiri, kebaikan manusia itu sendiri. Nah, itu yang saya sampai sekarang heran juga itu, kenapa kok Islam dianggap radikal gitu loh. Radikalnya apa? Ini karena terlalu tidak mau mengkaji Islam itu secara mendalam, mengkaji cuma kulit-kulitnya doang gitu loh kan. Ya kulit-kulitnya ya yang tahu seperti itu dan cara memahaminya ternyata berbeda, akhirnya salah paham. Nah, begitu. Dan ternyata pelakunya hanya oknum gitu loh, bukan Islam itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, ya ini yang terakhir ini, adab yang terakhir. Ayyahmadallah ta'ala aqiba aqlihi aw syurbihi. Hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah setelah makan ataupun minum. Nah, doanya kira-kira bagaimana Bu? Doa setelah makan itu. Iya, itu kemarin ya disampaikan seperti itu. Kalau yang kemarin saya sampaikan kemarin, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna bukan itu. Alhamdulillahilladzi, malah lupa itu. Malah jadi lupa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, faedah atau keutamaan dari doa ini apa kemarin saya sampaikan? Akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kalau doanya doa yang ini loh, tapi kalau doa yang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Nah, itu juga doa setelah makan juga. Cuma keutamaannya saya kurang tahu gitu. Ya, tapi kalau yang saya sampaikan tadi, keutamanya menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi setelah makan dan minum, hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa? Yaitu tadi doanya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemarin sudah saya diktekan, yang mencatat mungkin sudah hafal. Kayaknya sudah hafal. Udah seminggu soalnya.
Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Barangkali tadi saya menyampaikan hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.